Allah itu akan meletakkan cahaya makrifat dalam hati seorang yang dikehendaki, manakala hati seseorang selalu berzikir pada Allah. Zikir ya iling tadi loh. Ingat, kalau bukan saya yang ngaji. Ingat, bukan saya yang bisa sholat. Hati ingat, yang bisa melaksanakan sholat terjadinya ini karena Allah. Itu yang ku maksud, zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mab'adah. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan mau tausiah dari Romo Kiai Mukhlason Rosid, pengasuh pondok pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Marilah kita dengarkan bersama. Persaksian kepada Allah yang benar itu yang bagaimana? Bapak Ibu, Allah sudah memberikan petunjuk bagaimana cara kita bersaksi terhadapnya. Banyak ayat yang menjelaskan terkait hal itu, sehingga ini dijadikan sebagai pondasi oleh umat Islam sebagai rukun yang pertama, yaitu syahadat. Innallaha sak temene Gusti Allah iku Robbi pangeran ingsun, wa rabbukum liya pangeran panjenengan. Ya fa'buduh, maka bersaksilah kau, menghadaplah kau terhadapnya. Hadza utawi iki bersaksi menghadap kepadanya iku siratun siji dalan mustaqimun kang jejeg. Iki nek cara dimaknani pondok mriki banyak alumni pondok, khususnya pondok Sumbersari Kediri. Hati saya tidak menghilangkan kebiasaan, cuman saya harus perjelas ini dengan bahasa umum. Bersaksi yang benar itu Bapak Ibu, yang menyaksikan harus tahu betul siapa yang disaksikan. Kita di dalam Islam bab masalah syahadat itu ada dua. Bab masalah persaksian itu ada dua. Pertama bersaksi kepada Allah, yang kedua bersaksi kepada Rasulullah. Secara syariah kita sudah diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Secara thariqah kita juga diajarkan di dalam tauhid la ilaha illallah. Secara hakikat kita juga diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta. Secara ma'rifat kita diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illa ana. Lengkap sudah.
Tadi saya katakan bersaksi yang benar itu ketika yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Asyhadu saya bersaksi an ing setuhune kelakuan iku la ilaha tidak ada Tuhan yang wajib kang den sembah illallah kecuali Allah. Di sini ada nafi isbat Bapak Ibu. Jikalau jenengan pengen untuk masuk di dalam persaksian yang benar, jenengan harus paham di dalam la ilaha illallah itu ada nafi isbat. Ngeten. Asyhadu saya menghadap, melihat. Bukan yang dibuat melihat ini bukan ainul basyariyah, bukan. Bukan mata zohir, ini bukan. Asyhadu yang dimaksud di situ adalah ainul basirah. Mata hati atau matanya ruh ini yang melihat, menyaksikan. Mata hati atau mata ruh itu akan bisa bersaksi dengan benar kalau mata hati kita itu tidak terhijabi oleh sesuatu. Ini nanti akan baru benar. Artinya, selama ainul basirah kita itu masih terhijabi oleh masiwallah, perkara selain Allah, selama itu kita tidak akan bisa bersaksi dengan benar. Bon, ini teori, bon. Kata Rasul, yang dimaksud ainul basirah itu adalah imanul haq. Imanul haq, iman yang benar. Lah iman yang benar itu tatkala sudah sampai ihsan baru. Sebab kalau kita belum sampai imannya itu ihsan, kita itu bersaksi terhadap Allah itu sebatas iman katanya. Tapi belum makrifat, belum bersaksi dengan benar terhadap Allah. Rasulullah kan sudah mengatakan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau dikatakan bersaksimu sudah benar, ketika kau menyembah, seakan-akan hatimu itu bisa melihat Allah. Fa ilam taroh, apabila tidak bisa melihat Allah, hatimu merasa selalu dilihat oleh Allah. Iki ihsan.
Lah, untuk bisa sampai pada ihsan, maka syahadat persaksian yang benar miturut beberapa tingkatan tauhid ini harus saya buka. Asyhadu, saya bersaksi, maksudnya adalah ruhaniyah jenengan. Lesan yang membaca, tapi ruhaniyah yang mempraktekkan. Allah ilaha, di situ ada nafi Bapak Ibu, ada nafi. Mengapa ada nafi? Apa asbabun nuzulnya la ilaha itu ada nafi? Artinya la ilaha kan sesungguhnya, an la ilaha itu artinya sesungguhnya tidak ada Tuhan. Mengkirin koma, ini belum titik. Artinya apa? Di dalam jagatnya hati jenengan kalih kula, atau di dalam jagatnya dunia ini, sebetulnya tidak ada selain Allah yang wajib kita imani. Yang kumaksud Allah itu sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu yang lain. Laisa kamislihi syai'un. Berhubung di dalam hati kita itu ada iman selain Allah tersebut, maka muncullah nafi. Nafi itu bersihkan, hilangkan Tuhan-Tuhan itu di dalam hati kita. Apa yang dimaksud hantu? Kalau kita derek ikut makolahnya Syekh Ibnu Athaillah itu disebut al-aghyar. Apa al-aghyar itu? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, perkara-perkara yang menjadikan hati kita bersukaria terhadap kesenangan, kenikmatan, urusan-urusan duniawi ya. Intinya ada hati, dalam hati kita ada makhluk, beriman terhadap makhluk. Contoh niki. Inilah nanti yang wajib dinafikan, wajib dibersihkan di dalam hati jenengan. Sebab ini nanti kalau iman ini nanti tidak kita bersihkan, akan menutupi mata hati jenengan terhadap Allah. Akhirnya bermusyahadahnya, bersaksinya itu kurang benar. Contoh niki. Siapa yang membimbing kita untuk menuju memahami tentang tauhid ilmu tasawuf ini? Hati kita punya iman. Makhluk Syiah misalkan, yang membimbing hati kita untuk menghadap dan bertemu Allah dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu. Kita ada iman yang memberikan bimbingan, yang memberikan petunjuk adalah Syiah. Padahal Syiah iku ya makhluk. Contoh kula ngeten iki. Jikalau jenengan ini punya iman di dalam hati, secara pandangan tauhid kok yo
makhluknya yang bisa memberikan petunjuk, maka iman yang seperti ini akan menutupi hati kita, menutupi iman kita, menutupi ainul basiroh. Keimanan untuk keiksan ini tertutup, Bapak Ibu. Padahal la haula, tidak ada daya upaya apapun saya ini atau si A, wala quwata, dan tidak punya kekuatan apapun untuk memberikan petunjuk atau bimbingan terhadap jenengan, jikalau illa billah, jikalau tidak ada Allah di situ yang sesungguhnya yang memberikan petunjuk, maka saya si A ini tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Sambung betul kira-kira. Jikalau tidak ada Allah yang ada di dalam dan di luar diri si A, maka bisakah si A itu memberikan petunjuk? Bisakah si A itu dengan sendirinya memberikan bimbingan? Tidak bisa. Tapi kalau kita ambil dari hukum syariah, maka kita akan beriman si A itu yang memberikan petunjuk atau bimbingan. Saya ulang, selama jenengan masih ada iman selain Allah, yaitu terhadap si A pada makhluk, selama itu ainul basiroh jenengan tidak akan bisa bermusyahadah pada Allah dengan benar. Urusan protes engko ana mburi. Ngapunten ya. Urusan protes, urusan gak paham, nanti di belakang ada waktu tersendiri untuk tanya jawab. Wis tah pawenak nek ngaji ono. Kalau ada tanya jawabnya itu enak, cair mungkin. Contoh lagi, tadi si A, sekarang air. Sering saya buat isaroh nih. Secara syariat air ini makhluk memang bisa menghilangkan dahaga kalau diminum, bisa mendatangkan rasa segar jikalau diminum. Siapapun akan percaya kalau air ini yang menjadikan sebab musabab hukum menghilangkan rasa dahaga, datangnya rasa segar. Umpama air ini saya ubah teudan, tahu teudan nggih? Baygon. Ya umpam baygon. Sebab musabab baygon akan membahayakan, bisa mematikan seseorang. Nah gitu nggih? Oke, iki secara syariat dibenarkan. Tapi kita kebanyakan manusia tidak sadar dengan satu dawuh Allah yang mengatakan innahu bikulli syai'im muhit. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hadis Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya Allah, zat hidup itu melimputi atas segala hal apapun. Jikalau Allah tidak melimputi sesuatu hal itu, maka air pun tak akan bisa
dengan sendirinya air sebagai makhluk bisa mendatangkan rasa segar atau menghilangkan rasa dahaga. Baygon tidak akan bisa mendatangkan satu kematian. Jelas. Karena selain daripada Allah itu disebut makhluk. Selain daripada zat hidup yang maha suci inilah itu disebut makhluk. Seperti si A, seperti air, seperti baygon. Paham nggih? Nek gak paham kita kok. Berhubung di dalam hati kita ada iman selain zat yang maha suci ini, yang syariat disebut Allah, maka nafikanlah, bersihkanlah di dalam hatimu isinya la ilaha. Tidak ada Tuhan. Iki lho bersenono. Sebetulnya asal muasal itu tidak ada selain Allah, itu tidak ada. Tidak ada. Dalam hati jenengan itu tidak ada. Perkara selain Allah itu enggak ada. Berhubung kita adakan. Artinya kita beriman terhadap yang tidak ada itu, maka nafikanlah. Hati dalam hatimu itu isinya la ilaha tadi yang berupa keimanan selain Allah. Caranya bagaimana? Kita untuk membersihkan itu, Bapak Ibu. Kita harus selalu berzikir. Yang dimaksud zikir itu tidak cukup kita ucapkan, baik secara jahar, lisan maupun secara sirri, hati Allah, Allah, gak cukup. Gak cukup. Jenengan harus berzikir arti secara istilah zikir tersebut. Nek secara lugat adzikru eling, ingat. Tapi secara istilah yang disebut eling, yang disebut ingat adalah kesadaran hati bahwasanya segala apapun yang terjadi, apapun tanpa kecuali, baik yang timbul dan muncul pada diri kita atau di luar diri kita, yang punya gerak, yang menggerakkan atau yang berperan hanyalah Allah. Pun nek sampun dugi mriku, ngilmu apapun iku sampean letakkan dulu. Ngilmu apapun, kalau hati sudah dikatakan berzikir dengan sebenarnya, ilmu apapun harus kita letakkan dulu. Harus kita letakkan. Kalau tidak, kita tidak mau meletakkan ilmu apapun, dunia apapun, gak bisa. Umpama saya itu alim tentang ilmu zahiriyah, apapun itu. Ini kalau tidak saya letakkan dulu, niku mungkin gandoli itu nanti akan menggandoli saya berbuat nafi. Ini berzikir nafi itu merintangi itu nanti. Estu. Jadi semuanya harus kita letakkan dulu. Kalau kita sudah dikatakan melakukan zikir nafi, ternyata zikir nafi itu muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta berarti dekat,
berarti hati Anda sudah merasa dekat bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar diri jenengan. Idza sa'alaka ya ibadi, idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang aku, fa inni qaribun, maka jawablah, sesungguhnya saya itu dekat. Mana ya? Tadi kalau bahasa Al-Quran, itulah zat yang maha suci hidup itu. Mana ya? Ini loh Pak. Ini di depan jenengan. Inilah yang laisa kamislihi syai'un. Laisa lahu kamisli syai'un. Ini. Nah, kalau kita sudah beramal menuju dan bertemu ini, maka segala ilmu apapun, segala kepunyaan kita apapun, baik secara fisik atau non fisik, harus ditanggalkan dulu, diletakkan dulu. Umpama saya tadi alim, harus rasa rumongso alim diletakkan dulu. Umpama saya sugih tadi kaya, harus diletakkan dulu. Ini harus diletakkan. Kalau sudah ke ranah zikir nafi, akhirnya Bapak Ibu, di dalam la ilaha illa anta itu memunculkan adzikru bisiril asrar. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quranul Qadim. Ya, Al-Quranul Qadim. Disitulah nanti Allah membagi 3 kelompok, 3 tahapan. Kalau kita bicara di dalam kitab Hikam itu, 3 tahapannya itu adalah syu'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Dengan bahasa Indonesia, mengimani, meyakini apapun yang terjadi, itu yang berperan hanyalah Allah, karena melihat ininya. Tapi kalau kita melihat makhluknya, beda. Pasti si A, si B, si C, pokoknya makhluk. Akhirnya iya, gara-gara saya minum air, dahaga saya hilang. Karena lihat makhluknya. Coba kalau melihat Allahnya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk itu yang menciptakan Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dari diri makhluk sesungguhnya itu dari Allah. Jadi kita asah iman yang benar tadi, kita asah rasa yang benar tadi di segala aspek kejadian apapun. Ini kalau kita melakukan, dikatakan melakukan tindakan dzikir nafi. Dzikir nafi. Proses amaliyah membersihkan iman selain Allah di dalam hati. Iki ya harus diewangi jadab dulu, Pak. Harus kita itu gendeng dulu. Gendeng itu biasa gila, majnun. Bukan yang ku maksud harus majnun di pinggir-pinggir jalan, nggak tahu orang, bukan loh ya, bukan. Lawang kita itu sistemnya ikut sistemnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yaiku sistem wasilun. Artinya ya apa? Gini Pak. Allah itu akan meletakkan cahaya makrifat dalam hati seorang yang dikehendaki, manakala hati seseorang selalu berzikir pada Allah. Zikir ya iling tadi loh. Ingat, kalau bukan saya yang ngaji. Ingat, bukan saya yang bisa sholat. Hati ingat, yang bisa melaksanakan sholat terjadinya ini karena Allah. Itu yang ku maksud zikir. Makanya tadi saya katakan, gak cukup kita hanya berzikir secara jahri, lesan mengucapkan Allah, gak cukup hati berzikir siri mengucapkan Allah dalam hati, gak cukup. Harus hati ini merasakan, mengimani, meyakini bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita datangnya dari Allah. Itu loh yang ku maksud zikir itu di situ. Inilah tindakan nafi, tindakan zikir nafi atau tindakan pembersihan iman dalam hati selain Allah. Tadinya kita merasa yang sholat, bisa sholat. Tadinya kita merasa kita yang kuat sholat. Sekarang tidak. Dalam hati jenengan itu merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Awalnya gitu. Paham ya? Walaupun Allah yang menggerakkan bukan berarti kita bisa bergerak loh ya. Sendiri bukan. Walaupun Allah yang menggerakkan itu maksudnya bukan berarti kita bisa bergerak sendiri. Walaupun kelihatannya itu gerak kita, tapi nggak boleh kita mengatakan itu. Kita harus hati beriman itu geraknya Allah. Redok ngeluh didik. Ngene iku gilani wonten mriku. Siapapun kalau hati sudah muraqabah terhadap Allah, semua merasa Allah dalam diri jenengan akan ditanamkan oleh Allah pohon yang namanya pohon kasmaran, pohon rindu. Ngerti pohon kasmaran? Pohon rindu, pohon cinta hanya pada Allah. Ini pasti Pak. Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Cahaya di atas cahaya, yang dimaksud cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk menerangi jagatnya hati atau mengusir iman-iman selain Allah. Sebab tatkala hati kita masih ada iman selain Allah, maka selama itu jagat hati kita akan gelap. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. 13 apa 31 itu. Hei anak putuku, ning atimu iku jangan sampai ada iman selain Allah. Jangan kau menyekutukan Allah. Itu tadi Pak, bentuk kita menyekutukan ada iman selain Allah. Lah niki Syekh Ibnu Athaillah mengatakan syiriknya disebut syirik sing paling halus, yaitu syirik khafi. Saking halusnya kita yang belum sampai di dalam tasawuf itu tidak tahu kalau itu termasuk babakan syirik. Ada dua, syirik jali, syirik khafi. Jali jelas, semua kita yang masih belum
berilmu tasawuf paham, oh syirik jali berarti selain agama Islam. Yang menyembah selain Allah syirik, walaupun nama. Lah, ini kita membahas syirik khafi yang harus kita nafikan, bersihkan dalam hati. Caranya yaitu tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam posisi apapun kita, dalam kondisi apapun kita, dalam beraktivitas apapun kita, hati harus merasakan kehadiran Allah, dan Allah itulah yang maha berperan. Dan Allah itulah walillahil masyriqu wal maghrib, itulah yang menguasai, yang menciptakan, yang menggerakkan segala makhluk, apa yang ada di jagat timur sampai di jagat barat, sekecil debu makhluk itu bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah itu. Apalagi air, apalagi kita makhluk sebesar ini, hanya Allah yang menggerakkan ini semuanya. Lah, itu loh Bapak Ibu caranya kita untuk berzikir nafi, untuk menafikan di dalam hati kita iman selain Allah. Apalagi jenengan pada waktu malam, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Apalagi malam hari sampean mau melaksanakan zikir ini, fasjud, tunduk. Kalau bahasa syariat ya tahajud kalau malam hari. Fasabbih, bersihkanlah syirik-syirik khafi di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Niki nek jenengan purun ngelampai, sampai mayoritas akan menghadapi alam ghaib. Niki. Tapi jangan khawatir. Tapi aku njaluk kesepakatan terhadap jenengan yang ngelampai malam hari. Apa kesepakatannya? Jangan punya keinginan diri Anda punya karomah. Nek oke tak terangno. Nggih? Sepakat nggih? Sebab teng mriku mesti gandolan kali karomah. Lah karomah mayoritas dijadikan manusia itu sebagai alat untuk mencari maisatu dunia, bahaya. Kalau itu ngintil, tahu ngintil ya? Akateng. Akateng. Monggo. Kalau sampean yang ngintil, ini yang nggak boleh. Saya berani mengatakan ini karena saya juga terlibat tahun 2000. Sampai namanya nomor togel, besok mau keluar, tahu. Sampai isi hati seseorang tamu mau ngapain dia tahu. Karena karomah itu lewat khotir membisikkan terhadap diri kita apa yang akan terjadi. Nek oke, monggo. Sekaligus saya ijazahkan. S2. Oke engko tengah dalan moro belok arah. Ndak nggih? Oke, pun ngeten. Lah wong tujuan kholwat malam hari itu, Pak, jenengan iku suluk bertemu Allah, mboten bertemu, tidak bertemu selain Allah. Kalau oke,
Gini caranya. Fasjud sujudo. Bahasa sujud itu secara syariah yang jenengan harus menaruh kepala paling bawah. Bahkan lebih tinggi dari pantat. Itu maksudnya apa? Gini. Di hadapan Allah kamu itu harus merasa dirimu adalah itu kuning-kuning kintir di kali itu. Apa itu? Ya itu. Walaupun jenengan itu ditokohkan masyarakat karena kekayaan jenengan, dihormati oleh masyarakat karena kekayaan jenengan, kedermawanan jenengan, karena ilmu sampean. Anda harus menaruh dirimu di mata Allah itu laksana seperti apa, Mang? Kotoran. Kotoran. Maksudnya sujud itu ada di situ. Apakah dohir saya harus sujud? Terserah. Monggo. Tapi ayat yang lain Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Boleh dengan duduk. Berdiri. Wa ala junubihim, boleh dengan berbaring. Terserah. Apa yang harus sampai lakukan di situ? Bon. Kembalilah kepada keterangan di awal tadi terkait zikir nafi. Kumandangkan hatimu tidak hanya berzikir sir dalam hati Allah, diucap dalam hati, pun juga Anda harus berzikir sirul asraf terus menerus lewat napas. Ingat, akal jangan jenengan ikutkan. Nek jenengan ikutkan mesti pusing, panas diri jenengan. Cukup di dalam hati lewat rasa. Udah. Inilah Bapak Ibu, Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Nanti jenengan akan dihadapkan, didatangkan Allah cahaya. Dengan cahaya itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kegelapan ini. Cuman kegelapan ini maksudnya apa? Hati kita gelap itu karena ada iman selain Allah. Di situ nanti jenengan akan menghadapi alam mukasyafah. Kalau sudah lengket di situ, makanya dikatakan ahli kasyaf. Ahli kasyaf kalau kita lihat di dalam kitab hikam itu kelompok ada dua, kasyaf suwari dan kasyaf maknawi. Saya berharap bukan kasyaf suwari jenengan. Jikalau memang di situ Allah memasukkan di dalam alam mukasyafah, makom mukasyafah, harapan saya jenengan diletakkan di kasyaf maknawi. Artinya apa? Bukan jenengan sing butuh karomah, tapi karomah ngintil. Bukan kita yang disetir makhluk, tapi makhluk yang kita setir. Bukan duniawiyah yang menyetir kita, tetapi kita yang menyetir duniawiyah. Di dalam alam mukasyafah itu Bapak Ibu, jenengan akan dipertemukan Allah terhadap para malaikat. Alam malakut. Wah, nek niki mesti seneng sampean. Takut kesenangan lali ambek perjanjian, aku khawatir.
Tapi saya husnudzon mawon. Saya berharap pada Allah jenengan diselamatkan dari cahaya-cahaya yang selain cahaya makrifat yang disebut cahaya nurullah yang di dalam alam mukasyafah. Yes. Apapun yang terjadi di situ, jenengan akan bisa melewati dengan benar dan tidak terjerat di dalam alam mukasyafah, di dalam alam malakut apabila sampean eling pesen kula. Apa tujuan kita suluk kholwat ini? Menemui Gusti Allah. Lah ngaten nggih. Otomatis tidak boleh lepas zikir yang sejati ini zikir mau. Adzikru bisiril asrar. Ini iman rasa siapa yang menggerakkan terhadap malak? Jawabnya adalah Allah. Berarti iman sampean hanya pada Allah, bukan pada malak. Paham nggih? Malak itu jamak saking malaikat. Lha ngene lho. Malaikat yo makhluk sama dengan kita. Jenengan manakala suatu tempo dimasukkan alam berikutnya, ada alam Jabarut umpama jenengan ditemukan Allah terhadap makhluknya berupa jin atau iblis atau bongso-bongso di situ. Di situ akan menghidangkan kesaktian, hidangkan kesaktian jenengan. Apakah jenengan pingin seperti Kiai Barseso? Ada di situ. Jenengan tinggal nggih gitu langsung. Kita tinggal mengatakan ya, aku suka. Udah. Tapi berhubung sudah kadung ada perjanjian, tetap Anda harus beriman melihat Allahnya yang berperan. Selamatlah kau. Masuk Anda di dalam alam lagi namanya alam lahut, di mana dipertemukanlah jenengan dengan para rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para kekasih-kekasih Allah. Bisa jadi semua kekasih Allah yang ada di situ ditemukan jenengan diletakkan di tengah-tengah dikongkon dadi imam. Loh, bisa. Masuk masjid kawati pawasane. Semuanya pakai jubah. Jenengan yang disuruh ngimami. Bisa jadi. Aku tanya, ini makhluk napa bukan? Makhluk toh. Tujuan kita suluk kholwat adalah wusul, bertemu Allah liko. Anda akan selamat dari godaan ujian di dalam makom mukasyafah manakala jenengan iki memegang teguh faqadistam saka bil urwatil wuthqa lam fisomalha, tali Allah ini. Ya ini tali jenengan pada Allah. Zikir niki wau. Mesti selamat. Urusan nanti kesaktian, urusan nanti karomah, kasyaf maknawi itu ngintil wis urusannya Allah. Jangan sekali-kali kita punya maksud di situ. Kadang-kadang ini ya dijugai kesempatan, Pak. Iya utangku akeh. Masalah omah durung punya, pingin beli omah.
beli rumah, anak-anakku dan sebagainya. Sing penting aku sudah ngomong, kalau ini kita berbelok arah, miturut tujuan kita suluk itu wusul pada Allah. Ingat, Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba lalainya kita pada Allah itu dikarenakan di dalam diri kita mewah selain Allah. Itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau kita tidak lekas untuk melakukan tindakan dzikir nafi isbat, maka hatta zurtumul maqabir, sampai mati Pak kita. Seperti itu. Yang jelas sudah saya katakan. Jadi kalau melihat surat Al-Insan 26, wa minal laili, separuh dari malam. Berarti jam 11. Separuh dari malam. Jam 11 Anda mulai langsung berzikir tersebut. Nah, ketika khalwat secara khusus ini loh Pak Bu ya, dominan jenengan ini akan diterjadikan melihat cahaya makrifat yang dimaksud di dalam surah An-Nur itu di situ. Lah, ketika betul-betul di dalam hati jenengan sudah terlaksana zikir nafi, maka secara otomatis illallah isbat menetapkan otomatis. Jadi Allah itu nanti ada di dalam ilah, gitu. Ilah. Setelah proses pensucian diri dari iman selain Allah lewat zikir sirul asror di tahapan su'aul basiro selesai, maka isbatkanlah ilallah dalam hatimu. Maksudnya tetapkanlah dalam hatimu ilah, Tuhan itu hanyalah Allah. Imanmu itu sudah tidak terhadap makhluk. Nek cara lesan enggak apa-apa kita ngomong air ini makhluk, hukum sebab akibat hilangnya rasa dahaga. Monggo. Tapi tetap hatimu harus beriman hanya karena Allah. Itu sistem Rasulullah seperti itu. Lengkap sudah. Jadi jikalau dalam hati jenengan itu sudah beriman hanya hidup zat yang maha suci atas segalanya, berarti persaksian syahadat jenengan itu sudah benar. Waktu sholat hatimu hanya beriman, yang berperan hanyalah Allah, berarti syahadatmu itu sudah benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Arahkanlah hatimu terhadap wajah Allah. Niki pernah terjadi terhadap beliau Nabi Ibrahim di dalam surat Al-An'am ayat 79. Dikatakan beliau wa ma ana minal musyrikin, sudah tidak dikatakan beliau itu ruhaniyahnya itu menyekutukan Allah, atau alias sudah melaksanakan dzikir nafi isbat, ketemunya di kalimah inni wajjahtu wajhiya. Niki lak sering sampean waos to, Pak. Sering kita baca setelah takbiratul ihram yang disebut doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku kepada wajah
wajah Allah. Wajah ruku yo iman itu. Iman yang sudah ihsan ini. Iman yang sudah ihsan diarahkan terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah? Ini. Berarti umpama aku bilang hatimu itu sudah tidak mengakui yang bertakbir kau, yang membaca Fatihah kau, yang sujud kau, yang rukuk kau, yang duduk kau, Anda sudah tidak mengakui kalau munculnya gerakan itu dari Anda, tapi dari Allah. Inilah maksud inni wajjahtu wajhiya, sifatnya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan, olehmu madhep, olehnya kau menghadap, hanifan dengan sungguh-sungguh. Sifatnya lilladzi fatoros, dialah zat yang menciptakan, yang menggerakkan, yang menguasai segala alam langit dan alam bumi. Maksudnya alam langit yaitu ruhaniyah jenengan, alam bumi jasmaniyah jenengan. Terakhir, wa ma ana minal musyrikin, dan saya, kata Nabi Ibrahim, kalau sudah begini bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inilah persaksian yang benar. Pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konteks secara syariat tetap terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah, yang kita tidak menangi. Bahasa Maduranya menangi? Enggak menangi. Tak jepok. Tak jepok. Tak jepok Kanjeng Nabi. Enggak menangi kita. Kita tidak menjamani. Loh sekarang, tadi saya katakan bersaksi yang benar harus tahu siapa yang disaksi. Loh kita enggak pernah ketemu. Tak jepok. Kita enggak pernah tak jepok. Gitu. Bagaimana syahadat kita terhadap Rasul itu benar? Benar secara syariat, konteksnya iman, tapi belum ihsan. Wis percaya kalau Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah Rasulullah akhiruz zaman. Ini konteks secara syariat benar, iman, tapi ihsannya belum. Bagaimana ihsan kita? Yes. Saya tanya, Muhammad itu makhluk apa kholik? Makhluk ya? Oke, kholik. Oke, makhluk. Sifatnya kholik, sifatnya makhluk tadi sudah dikatakan. La haula walaku quwata. Enggak bisa melihat kalau tidak dilihatkan Allah. Enggak bisa mendengar kalau tidak didengarkan Allah. Tidak bisa berucap kalau tidak diucapkan Allah. Tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Surat Al-Qasas 56. Innaka sesungguhnya kau Muhammad. Innaka sak temene sira Muhammad ikula tahdi. Wonten lanafi nih Pak. Tidak bisa memberikan petunjuk. Loh ini langsung Rasulullah. Apalagi seongkok kacung muklason. Gak bisa. Man ahbabta terhadap orang, walaupun orang itu ahbabta yang kau cintai Muhammad.
Enggak bisa kau memberikan petunjuk. Terus siapa ya Allah yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Ini Al-Quran. Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah sendiri yang disebut Allah sebagai makhluk yang tidak bisa memberikan petunjuk. Tetapi ketika saat secara syariat memang beliau Rasulullah memberikan petunjuk bimbingan. Tetapi hakikatnya itu Allah. Bahasa sederhana, Allah mengizini Rasulullah untuk memberikan petunjuk. Allah mengizini air ini, akhirnya air bisa menghilangkan rasa dahaga. Konteks secara syariat pandangan tidak sama dengan hakikat. Tapi bagaimana ini biar sinkron, gak sikutan. Yaitu tadi Allah memberikan izin terhadap Rasulullah untuk memberikan syafaat atau memberikan hidayah. Tapi bukan berarti Muhammad itu mutlak yang memberikan hidayah, enggak. Kalau Muhammad Rasulullah itu adalah makhluk, Allah katakan kul innama ana basarum mislukum. Al-Kahfi ayat terakhir. Muhammad katakan innama ana basarum mislukum. Rupane perkataan yang dikatakan Rasulullah yang atas dasar perintah dari Allah, innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Berarti Muhammad iku makhluk. Muhammad makhluk. Jenengan kali kula makhluk napa khalik? Berarti jenengan Muhammad. Air makhluk apa khalik? Makhluk. Berarti kalau air ini makhluk, berarti boleh secara hakikat loh, bukan syariat, ini adalah bisa dikatakan Muhammad. Nalarnya asalnya dari Nur Muhammad sing disebut Ahmad, yang akhirnya secara fisik disebut Muhammad. Iku Rasulullah, utusannya Allah. Artinya air ini kalau tidak diutus oleh Allah, air ini kalau tidak diizini oleh Allah, air ini tidak akan pernah bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa dahaga. Wis titik. Berarti secara hakikat persaksian yang kedua, jenengan itu wajib iman bahwasanya makhluk siapapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh wis. Niki lho Pak. Bersaksi yang benar itu di situ. Kalau boleh saya katakan, asyhadu alla ilaha illallah itu adalah hidup, wa anna Muhammad Rasulullah adalah makhluk yang digerakkan. Nek jenengan kalau kita itu berpikir seperti itu, tak jamin gendeng. Gila. Tresno, cinta
ada beban rindu banget ketemu Allah. Lah nanti dikatakan bertemu, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Dalam pandangan diri jenengan ini sudah tidak ada selain Allah. Enggak ada. Termasuk diri kita. Itu enggak ada. Yang ada cuman innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Bergemuruh hati jenengan itu keakuannya Allah. Ini namanya bertemu. Dikatakan bertemu itu bukan satu dengan yang lain, bertemu gini ndak. Memang prosesnya kita di situ. Tapi dikatakan liqa bertemu Allah itu bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah. Ainul basirah bukannya itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Ibnu Abdullah dalam kitab Hikam itu dikatakan liqa bertemu itu la ibsorun sing melihat, wa mubsyarun yang dilihat, yang melihat makhluk, yang dilihat Allah, wa basyarun mata untuk melihat, semuanya iki hancur. Terus yang mana? Hati kita sambung pada ini loh Pak ya, lewat rasa. Kita enggak ada. Akhirnya di dalam Quran tauhid yang paling puncak, wahyu yang paling puncak baginda Rasul itu ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Udah, puncak sudah. Muhammad, sampaikanlah wahyu ini terhadap umatmu, pemahamannya sampaikanlah. Disampaikan kali Rasulullah. Sebab utusan sebelum kau semuanya menyampaikan hal ini. Lah kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf, ngertinya dari mana? Lah gitu toh. Sedangkan kita umat Islam khususnya paling banter sudah, syariat tarekat mandek sudah. Ilmu hakikat tasawuf tidak mau. Nah ini usulnya dari mana? Enggak bisa. Sebab kalau kita lihat syarat orang dikatakan bisa liqa bertemu Allah dalam kurung wusul di makom musyahadah, bukan mukasyafah aliyah. Nek mukasyafah mau jenengan ketemu karomah-karomah mau. Kalau musyahadah itu berarti kebukanya ghaib Allah, asalnya kita itu ghaib pada Allah, sekarang Allah hakul mubin. Itu ada dua. Wa man kana yarju liqa rabbih. Rob bahasane Rob lho Pak iku. Mboten kados surat Al-Ankabut wa man kana yarju liqa Allah. Nah iki khusus. Liqa Allah iki khusus umat Islam. Kalau Al-Kahfi ayat 110 itu untuk seluruh umat manusia. Wa man kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang dalam hatinya ingin bertemu Tuhannya. Kalau Islam berarti mengatakan Allah. Semuanya sama syaratnya, ada dua. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Itulah yang kumaksud zikir nafi isbat di segala amaliyah apapun. Baik sholat, zakat, poso, haji atau amaliyah di luar itu wajib jenengan iku melakukan zikir nafi isbat. Itu yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Secara hakikat berarti ruhaniyah hati jenengan. Kalau secara syariat
ya jasmaniah sampean iki harus melakukan yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Jasad ini ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini pertama, itu dilakukan tidak mengenal waktu dan tempat. Uzkurullaha dzikron katsiron. Wa qala aidan ya ayyatuhan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Udah. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yes. Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah di segala aspek apapun, jangan. Dengan sesuatu. Jikalau kau ingin betul-betul bertemu Allah ketika makan, minum, sholat, apapun, jangan pernah dalam hatimu mengakui makhluk itu yang bisa berperan. Anda harus melakukan zikir nafi isbat tadi. Isbat menetapkan keakuannya Allah yang melakukan. Wah, niki. Ini dilakukan umat Islam berarti Rabbihinya itu adalah ai Allah, ya dah. Kalau di luar umat Islam, kalau memang betul-betul bertauhid, Rabbihinya sesuai dengan ismu datnya itu apa, terserah. Tapi itu nggak dipersoalkan. Yang jadi persoalan adalah ketika ruhaniyah ini wajib jatuh terhadap laisa lahu kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Jatuhnya di itu. Nggih, ngapunten. Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Isa barang semuanya sama. Beliau mengarahkan, menganjurkan umatnya untuk hanya menyembah, bersaksi terhadap Robnya. Tidak ada Rasul satupun yang mengatakan sembahan saya, nggak ada, nggak ada. Puja-puji saya, nggak ada. Semuanya Rasul itu mengarahkan terhadap hambanya. Itu hanya bersaksi, menghadap, beriman pada Tuhannya semuanya. Karena beliau Rasul, itu beliau sudah masuk dalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Beliau sudah jadi kekasih Allah, otomatis sudah makrifat. Lah sekarang Rasulullah secara syariat, para nabi sudah tidak ada, akhirnya ajaran itu diteruskan tabi'ina sholihin. Ini yang sering kami sebut sebagai guru akhirat kita, yang memakai sistem wasilun, sistem di mana hukum syariat ini dijadikan sebagai hukum hakikat. Kok bisa? Sebab dengan menjadikan hukum syariat menjadi hukum hakikat, ruhaniyah Anda bisa makrifat pada Allah. Qad khasiral ladzi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika Anda mengalami dua hukum, larangan dan perintah, keakuan diri Anda sudah lepas. Inilah hukum syariat menjadi hakikat untuk supaya bisa makrifat pada Allah. Qala Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya seperti ini. Bapak Ibu, jadi
bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Kalau bahasa mata dohir, kita bersaksi terhadap makhluk, membuahkan satu iman adanya makhluk dunia seisinya menunjukkan adanya Allah. Sebab makhluk yang menciptakan Allah. Berarti mata dohir kita menyaksikan makhluk. Sekarang sertailah mata hati Anda untuk bersaksi pada yang menciptakan mau. Caranya sudah kami terangkan di atas tadi tentang inilah hakikatnya syahadat. Jelas nggih? Jelas. Mengapa dulu itu Bapak Ibu ini tidak digelarkan? Terus terang aja, beliau-beliau itu tidak menggelarkan, tidak menjelaskan secara umum seperti ini karena pada saat itu masih takut fitnah. Estu. Sebab fitnah itu datang awalnya atas ketidakfahaman, ketidaksinkronan antara kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Umumnya orang melihat dengan kacamata syariat, khususnya orang melihat kacamata hakikat. Jadi enggak sama. Kacamata syariat kita melihat makhluknya. Kacamata hakikat melihat hidupnya. Zat yang maha suci ini yang berperan. Ya sama dengan air tadi loh Pak. Sudah benar menurut kacamata syariat kita beriman secara akal, kalau tidak minum air ya enggak akan hilang dahaga secara akal. Dalil akli ngoten. Tapi kita tidak sadar dalam satu ayat innahu bikulli syai'im muhit. Kalau Allah itu meliputi setiap makhluk itu. Mengapa kita enggak sadar? Karena kita ilmu tasawufnya disembunyikan. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah, delurung, kesasar, orang ngerti. Sebab berangkatnya ngerti itu dari taklim, dari taklim muta'alim kita, dari belajar kita. Kalau itu tidak ditaklimkan, tidak diajarkan, bagaimana kita akan paham? Sama dengan Tarsan di hutan ini kalau Pak Bu. Kan nggak pernah Tarsan itu diulang ilmu matematika, kan nggak pernah. San telu tambah telu berapa san? Nggak bisa jawab Pak Bu, karena tidak pernah belajar matematika. Biasanya ya, bisanya ya itu bahasanya bahasa hewan itu. Itulah laksana seperti itu. Berarti kita yang tidak mau belajar tasawuf laksana seperti ya seperti itu. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Pengikut Rasulullah itu adalah beliau itu mendengarkan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak hanya syariate, bahkan sampai tasawufi. Itu Rasulullah. Wa yattabi'una ahsan. Dan tidak hanya mendengarkan dan paham aja, tetapi diamalkan. Jadi apa yang kugelar tadi, syahadataini, persaksian yang benar ini, kalau tidak jenengan praktekkan tadi di setiap aktivitas jenengan, eman-eman. Kata Rasul, al ilmu bila amalin
kasajarin bila tamarin. Umpama sampean saya kasih sepeda, Bapak ini sepeda ya buat ke pasar, buat kemanapun biar manfaat. Sampean masukkan rumah, sampean kemuli sarung, udah nggak dipakai-pakai. Lalu mau make nggak bisa, dilihat aja, tapi nggak mau belajar, nggak mau praktek. Praktek memang Pak, awal kita belajar sepeda itu susah, jatuh, kadang nabrak tembok, biasa. Jenengan mengke kalau praktek bersaksi yang benar ini, ya jatuh bangun, nggak apa-apa. Itu wajar dan itu hukum sunatullah. Jenengan itu jatuh bangun, jatuh bangun. Wala tayasu fi roihillah, kata Allah. Jangan kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmatku yang kumaksud makrifat. Jangan. Seberat apapun ekonomi yang kita hadapi Pak di rumah tangga ini gila. Jangan menjadikan hati jenengan itu tidak selalu berzikir. Jangan. Estu. Saya sadar kok. Saya memaklumi. Kita semua yang hadir ini punya tanggungan rumah tangga yang tidak ringan. Berat. Tapi kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu ujianku yang kuhadapkan terhadap dirimu. Betulkah kau tetap berangkat menuju dan bertemu aku, ataukah kau terbelenggu dengan ujian ini? Makanya sebetulnya saya itu kurang sehat, sungguh. Tapi tidak menjadikan saya ini berhenti untuk mengkaji ini, tidak. Saya punya prinsip matek ning dalan ya sama. Mati sekarang, mati besok itu sama. Saya sudah cek total kepada dokter. Saya teringgapi, mohon maaf. Nah, sebetulnya saya tidak suka periksa-periksa itu. Boleh tahu, boleh ngoten ya. Nek mau lah, mboten tahu lah, penak toh, boleh tahu. Karena memang secara syariat harus seperti itu. Tetapi tidak menjadikan saya untuk berhenti dalam bertablik tentang hal ini. Saya nggak usah ngomong penyakit apa, nggak usah. Sing jelas penyakit umum, nopo diabetes. Diabetes saya sudah 200, hitungannya 200 sedikit gitu. Normalnya itu 100 berapa, 150. Lah kok itu dokternya, waduh, Gus harus berhenti minum-minum yang manis-manis. Kalau saya seperti ini tak sikat mawon. Urusan besok ya besok. Tapi enggak masalah. Sampai Pak dokter bilang, Gus kalau mau untuk nunggoni umat lebih lama, tolong. Gak apa-apa minum tapi jangan terlalu banyak. Makan juga begitu, boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Makanya kok Pak, saya itu makan itu kadang 1 hari 4 kali. Nggak bisa gemuk. Saya kira saya cacingan. Nek dulu kan begitu Pak ya. Perutnya aja yang gendut, tapi nggak bisa lemu, tanda ada cacingan. Ternyata enggak, itu tadi. Ya udah. Jamaah juga menyarankan saya untuk menjaga itu. Ya tak ngestono. Jadi agak puasa Pak saya. Makan ya agak puasa, minum juga agak puasa. Kata dokter,
sikat terus, minum yang banyak air putih, kata gitu. Ya nggak apa-apa. Sebetulnya rokokan kalau nggak ngopi, yes kurang mantap Pak ya. Tapi tetap ya saya minum sesuai petunjuk dokter, boleh kalau tidak banyak. Sak morong geding. Oke, pun. Bapak Ibu, jadi kita memang dihadapkan beberapa ujian. Tapi tetap jangan sampai putus asa. Jenengan yang sudah ditakdirkan Allah menerima tali ruh langsung pada Allah malam hari ini, yaitu zikir lewat persaksian yang benar, sudah jenengan masuk di dalam hati. Apabila tidak dilaksanakan, eman-eman, bahasa Maduranya eman-eman, eman ya, eman-eman, laksanakan. Tapi gini, nanti jangan pernah takut sampean ketika mengamalkan apa yang kumaksud, wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Jangan pernah takut apapun yang dihadapkan jenengan, langsung atau tidak langsung pada saat berzikir malam hari, jangan pernah takut. Bisanya nggak akan pernah takut jenengan kalau tetap iman sampean itu terhadap Allah. Sebab namanya orang Pak, kadang ada takutnya Pak ya. Angin datang, gitu ayo sudah takut. Akhirnya dunsel ke biniknya. Nanti ada satu proses gini Pak, jenengan ikut terasa terangkat, naik, sampai melihat sab langit 1 sampai 7. Itu. Sampai gak usah takut. Sampai jangan berpikir istriku masih cantik, anakku masih kecil-kecil. Akhirnya sampai langsung turun. Artinya udah kehendak untuk tidak diteruskan, langsung sampai diturunkan. Ada kehendak untuk tidak diteruskan karena takut, langsung turun sampean. Kadang-kadang tidak itu. Jasad tidak, ruhaniyah yang keluar. Tahu jenengan yang keluar. Jangan takut. Anda itu kan tujuannya Solo itu bertemu Allah. Anda diperjalankan Allah. Mengapa harus takut kalau yang memperjalankan itu Allah? Tapi namanya orang Pak, kadang imannya itu naik turun. Akhirnya ingat istri, ingat anak. Akhirnya nggak jadi. Nanti ngulangi lagi gitu, kadang-kadang angel. Iya. Pertama itu udah, loskan aja lah, los semuanya Allah. Aku yakin jenengan nanti tidak ada apa-apa pada akhirnya, nggak ada apa-apa. Cuman itu aja pesan saya, jikalau berlaku kholwat secara khusus malam hari, tengah malam jam 11 Pak ya, kan dihitung jam maghribnya itu kita jam 6 ya, katakan jam 6, terus subuhnya itu jam 4, kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, berarti 10 dibagi 2, berarti 5, kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti setrat kita kholwat jam 11. Anda tidur atau tidak tidur nggak apa-apa. Kalau bahasa usolli sunatan tahajudi, yo harus tidur dulu walaupun sesaat. Tapi manakala tidak usolli sunatan tahajud, misalnya usolli sunatan hajat, nggak apa-apa, nggak tidur. Paham ya? Itu silahkan. Saya tidak memberikan deadline waktu berapa hari, enggak. Tapi kalau kita melihat surat Toha, beliau Nabi Musa ketika kholwat
Uzlah itu membutuhkan 40 hari 40 malam. Tapi saya tidak mendeadline harus 40 hari 40 malam, enggak. Kalau Rasulullah itu kalau bahasa kholwat hatal yakin, seterusnya sampai mati. Itu Rasulullah. Al-Hijr 99. Rasulullah kalau mengatakan tentang kholwat adalah hatal yakin, sampai mati. Saking kula dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang telah diuraikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, yang akhirnya apa yang didawuhkan tadi kita laksanakan dan kita amalkan. Yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya masalah ibadah kita bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.